Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Laras, selaku mahasiswa aktif di program studi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Respati Indonesia. Dan saat ini saya menjabat sebagai Kepala Kesehatan Klinik Lanut Pangeran M. Buniani. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sedikit mengenai Basic Life Support atau bantuan hidup dasar. Bantuan hidup dasar adalah serangkaian pertolongan pertama yang dilakukan untuk mempertahankan hidup seseorang yang mengalami keadaan darurat. BHD dilakukan untuk membantu pernafasan, membebaskan jalan nafas, dan mempertahankan sirkulasi darah. BHD ini sendiri penting untuk diketahui semua orang agar dapat menghadapi kondisi darurat dengan baik. Berikut langkah-langkah bantuan hidup dasar yang penting untuk dipahami. Yang pertama, melihat kondisi korban. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam melakukan bantuan hidup dasar adalah dengan mengenali kondisi korban dan kondisikan lingkungan sekitar. Bila penolong mendapati korban tidak ada pergerakan atau tidak ada respon terhadap rangsangan, atau bahkan penolong menyaksikan langsung korban terjatuh atau terkapar, tindakan pertama dari bantuan hidup dasar harus dilakukan. Untuk memastikan korban benar-benar tidak memberikan respon, penolong dapat melakukan dengan cara berteriak, menepuk-nepuk, menggoyangkan bahu korban. Bila masih tidak memberikan respon, penolong dapat memberikan rangsangan berupa rasa nyeri pada korban. Yang kedua, meminta bantuan. Bagaimana cara meminta tolong dengan benar? Yang pertama, berteriak minta tolong ke sekitar, namun tetap tenang. Selanjutnya, hubungi petugas medis terpercaya atau petugas medis lainnya. Lalu, jangan lupa menyebutkan nama, lokasi kejadian, jenis kejadian, jumlah korban, kondisi korban, serta kebutuhan apa saja yang diperlukan. Bila kejadian berada di lingkungan rumah sakit, aktifkan sistem kode blue. Yang ketiga, cek respon korban. Ketika melakukan penilaian kondisi korban, penolong dapat melakukan teknik 3A, yaitu aman diri, aman pasien, dan aman lingkungan. Aman diri yang dimaksud merupakan ketika penolong hendak menolong korban, pastikan penolong tetap aman. Jangan sampai penolong terancam keselamatannya. Lalu aman pasien. Maksud dari aman pasien di sini adalah sebelum memberikan pertolongan pertama pada korban, bawa pasien ke tempat yang lebih aman dari tempat kejadian yang sangat bermanfaat untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya aman lingkungan. Selain diri penolong dan pasien, lingkungan juga harus aman. Seperti membawa pasien ke tempat yang lebih ideal untuk melakukan pertolongan pertama, seperti tempat yang agak jauh dari tempat kejadian, atau tempat yang tidak terlalu banyak kerumunan agar penolong dan korban dapat sama-sama menghirup oksigen dengan lebih baik. Lalu yang keempat, memberikan kompresi dada. Kompresi dada dalam bantuan hidup dasar dilakukan untuk korban emergensi yang membutuhkan, terutama korban yang mengalami henti jantung. Kompresi dada yang efektif dapat diterapkan dengan prinsip push hard, push fast, minimal interruption, dan complete required. Untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal, korban harus berada di tempat yang memiliki permukaan rata ketika dilakukan kompresi dada. Penolong dapat meletakkan tumit tangannya di bawah tulang dada korban dan meletakkan tangan yang lain di atas tangan yang terkena. Kemudian berikan kompresi dada dengan kedalaman sekitar 2 inci dengan frekuensi 100 sampai 120 kali per menit. Jangan lupa untuk memberi waktu dada korban untuk mengubah kembali guna aliran darah ke berbagai organ tidak terkena. Lalu yang kelima, memberikan napas buatan. Ketika memberikan napas buatan, misal dari mulut ke mulut, jangan lupa untuk menutup hidung korban dan membuka jalan napas korban. Berikan napas buatan dalam waktu 1 detik dan pastikan terdapat kenaikan dada ketika diberikan napas bantuan. Serta sesuaikan volume menarik napas dan membuang napas seperti manusia normal. Jangan memberikan napas buatan dengan volume yang berlebihan karena dapat memperburuk kondisi korban. Jika dirasa korban atau pasien telah ada respon atau ambulan atau pertolongan lainnya telah datang, segera evakuasi korban ke tempat yang lebih mumpuni.
Sekian penjelasan mengenai bantuan hidup dasar dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.